Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Ij'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min du'atikal mukhlisin. Wa khsurna ya rabbana yaumal qiyamati ma'a zumrati sayyidil mursalin habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis. Kita sudah sampai kepada pembahasan najis yang terakhir. Jika baik, kita halaman ke-36 ya, yang ada kita bismillah. Jika kita membasuh kemarin mensucikan najis, ada najis mukhaffafah, cara mensucikannya ada sendiri, caranya yang khusus, ada najis mughalladhah, cara mensucikannya yang khusus. Kemudian ada najis mutawasithah, ada cara mensucikannya. Dan ini masih seputar hadis najis nih. Jika najis tersebut sudah kita berusaha menghilangkannya, akan tapi masih tidak bisa hilang, dan masih ada yang tertinggal dan tersisa dari salah satu sifat-sifatnya. Pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam hal ini, sifat warna najis. Sifat atau sifat najis atau sifat dan warna najis. Sifat warna najis ada dua, yang satu yang berat, yang satu ringan. Dianggap sifat berat adalah rasa saja. Jadi rasa itu dianggap berat. Yang kedua adalah jika berkumpul antara bau dengan warna. Adapun sifat yang ringan itu adalah warna saja atau bau saja. Artinya begini, jika di dalam bajumu yang terkena najis itu, yang tertinggal di bajumu itu adalah rasa, berani kelas berat. Kelas berat. Kalau yang tertinggal hanya warna saja, ada warnanya, ringan. Atau baunya saja dianggap ringan. Atau tertinggal di baju kita adalah bau dan warna, gabungan dua berarti berat. Di dalam baju ini, kita punya baju putih ini. Kemudian terkena kotoran ayam. Tentunya kalau kotoran ayam ada bentuknya di sini akan lengkap dari baunya, warnanya terlihat, dan rasanya. Setelah itu kita cuci. Setelah kita cuci, warnanya sudah hilang.
baunya juga sudah hilang. Cuman seandainya dijilat rasanya masih ada. Nggak tahu rasanya tai ayam apa kotoran ayam. Anggap saja ini fikih hayal dulu nih. Setelah dirasa masih ada, dicuci lagi rasanya masih ada. Asam kali ya. Nah, berarti yang tersisa adalah sifat berat. Berbeda dengan baju satunya lagi. Kotoran burung agak ringan barangkali. Setelah dicuci sekali, 2 kali, 3 kali dengan sabun, tertinggal warnanya saja. Baunya sudah enggak ada. Rasanya enggak ada, tapi warnanya masih tersisa. Ringan atau berat? Ringan, harus paham dulu masalah ringan dan berat. Kopiahnya juga kena, enggak tahu kena kotoran juga, kambing. Kopiah dicuci. Setelah dicuci, rasanya sudah enggak ada. Dijilat enggak ada, biarpun menjilat tidak sunnah, dijilat enggak ada. Tapi masih kelihatan baunya sama warnanya masih ada. 2 kumpul di sini. Bau sama warna. Wah, baunya masih adanya. Warnanya kelihatan. Dicuci lagi masih gak bisa, masih kelihatan warnanya dan baunya. Ini berat atau ringan? Gabungan 2. Satu lagi kerudungmu. Kena darah. Dicuci, setelah cuci sekali, 2 kali pakai sabun, rasanya sudah enggak ada memang. Warnanya enggak ada, hilang. Rasanya enggak ada, warnanya juga hilang. Tapi kalau dicium masih bau anyir, bau darah. Bau tok berat atau ringan? Ringan. Harus kalau sudah tahu ringan dan berat nanti baru tahu gimana. Nah, jika kita sudah mensucikan najis yang ada di baju, kopiah, sorban atau yang lainnya, sudah kita bersihkan dengan memenuhi syaratnya, kalau itu najis muwalladhah setelah 7, atau najis mutawasithah setelah beberapa kali sekali, kemudian kita ulang pakai sabun, pakai alat-alat tambahan pembersih, kok masih tertinggal rasanya saja. Warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang, tapi rasanya masih ada, kuat banget. Dicuci lagi nggak bisa. Berarti yang tertinggal sifat apa? Berat. Baik. Nah, kalau yang tertinggal sifat berat, nah nih. Atau satu lagi tadi, sifatnya ringan. Kerudung kena najis, dicuci. Setelah dicuci dan dicuci, memang terus rasanya sudah hilang. Tinggal warnanya yang tertinggal. Karena bajumu putih, kena empuk merpati, nempel. Setelah dicuci, rasanya hilang, baunya juga tinggal terlihat apa? Warnanya. Warnanya batik begitu. Kayak koma begitu. Dibersihkan enggak bisa. Bener ya? Kalau kotoran merpati kayak koma itu. Koma gede begitu. Cuci enggak bisa. Rasanya sudah enggak ada, baunya enggak ada. Yang terlihatnya warnanya. Nah, maka jika sudah dilakukan pembasuhan sekali, diulang sekali lagi, diulang sampai 3 kali. Kemudian dengan menggunakan alat bantu, sekaligus digosok, kok setelah itu enggak bisa, dimaafkan, selesai. Dimaafkan, jadi hanya ala kadarnya saja, dibersihkan dengan sabun 3 kali, setelah tersisa warnanya masih tertinggal, dimaafkan. Tapi, makanya ini, para ulama menyebut, susahnya dihilangkannya warna ringan, sifat ringan itu namanya haddud
ta'assur susah. Jadi kalau yang susah dihilangkan itu sifat ringan, itu haddut ta'assur. Biarpun seandainya dipaksain lagi masih bisa bersih, tapi nggak harus dipaksain. Tapi nggak dipaksa kita harus seperti itu. Cukup yang penting kita sudah cuci sekali, 2 kali, 3 kali pakai sabun, selesai. Biarpun masih tertinggal, asalkan yang tertinggal sifat apa tadi? Ringan. Tapi kalau sifat yang berat, gabungan antara warna dengan bau atau rasanya saja, maka dicuci dan dicuci. Nggak bisa. Dicuci lagi pakai sabun, nggak bisa. Dicuci lagi pakai sabun, nggak bisa. Sampai bosen. Nah, ini namanya haddut ta'adzur. Bosennya itu gimana? Ditanyakan bisa dihilangkan nggak? Nggak mungkin. Lalu biar agar hilang gimana? Ya digunting. Ya, bukan berarti gunting, masuknya itu sudah putus asa, nggak ada harapan lagi. Selagi sudah tidak ada harapan, namanya haddut ta'adzur. Jadi kalau sifat berat baru dimaafkan kalau memang udzur betul, nggak bisa sama sekali untuk dihilangkan. Ini juga fikih teori saja yang disebut, hampir tidak ada. Najis apa sih sampai sebandel itu? Rata-rata najis kena sabun sudah hilang, selesai. Anggap saja begitu. Ini adalah tafannun seninya dalam belajar fikih, hal-hal seperti itu. Tidak mau ada tambahannya. Yang tidak terjadi pun kadang disebutkan dalam fikih. Selesai di sini. Namanya haddut ta'adzur. Udzur nggak mungkin sudah dihilangkan. Cuci lagi nggak mungkin. Sudah dicoba. Cuci lagi nggak mungkin. Terus ya dipotong. Ya jangan dong dipotong. Sayang baju bagus. Ya sudah dimaafkan. Jadi kalau sifat berat baru dimaafkan kalau sampai haddut ta'adzur. Kalau sifat ringan baru sudah dimaafkan biarpun masih haddut ta'assur. Ta'assur itu hanya sekedar susah saja. Kalau dipaksain ya bisa, tapi susah. Tapi kalau yang ta'adzur tadi yang kedua itu memang sudah nggak bisa. Selesai. Najis kita tinggalkan najis. Kita masuk bab wudu sekarang. Syarat wudu ada 10. Sahnya orang berwudu. Yang pertama adalah dia harus tamyiz. Tamyiz sekaligus belajar. Siapakah orang tamyiz? Anak tamyiz. Anak tamyiz itu anak yang berakal. Cirinya ada 2 syaratnya. Syaratnya seorang anak disebut tamyiz itu ada 2. Yang pertama mandiri. Makan sendiri. Tahu kanan dan kiri. Bisa membedakan antara api dengan roti. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, umurnya 7 tahun. Sudah 7 tahun, sudah mandiri, berarti dia tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Kalau orang mutamayyiz istimewa, mumtaz istimewa. Di tamyiz. Nah, kalau sudah tamyiz bisa sholat. Jadi imam boleh. Kalau belum tamyiz nggak ngerti. Anak belum tamyiz kasih Quran, dipikir alas buat duduk. Kalau anak yang sudah tamyiz bisa dikasih tahu. Pertama Islam, yang kedua kalau ditanya tamyiz apa? Kadang-kadang lengah santri. Ditanya tamyiz apa sih? Ya tamyiz. Enggak harus tahu dong. Tamyiz itu apa? Syaratnya sebutkan. Anak umur 7 tahun dan dia sudah Ada anak umur 3 tahun bisa makan sendiri. Bagaimana itu? Makan sendiri bisa. Namanya rakus. 3 tahun sudah pintar makan sendiri. Bukan tamyiz. Jadi enggak buka ukuran. Kecil sudah makan sendiri, belum berarti anak bukan tamyiz. Tamyiz 7 tahun. Das ya. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Hati-hati. Dalam keadaan haid dan nifas, darah masih ngerembes, tidak boleh wudu. Haram berwudu. Katanya ada yang ngomong di sini,
karena virus corona boleh wudhu. Siapa itu? Ayo siapa? Ketemu belum orang yang ngomong? Katanya dari Ustadz, begitu? Nah, dari siapa ayo? Karena dalam keadaan haid dan nifas tidak bisa berwudu, dan mandi besar pun nggak boleh, karena mandi besar adalah ibadah. Kalau kita mandi besar berarti main-main ibadah, karena nggak mungkin terangkat hadasnya. Jelas? Nggak. Jadi yang wanita terkena haid dan nifas nggak bisa wudu. Makanya syaratnya untuk bisa wudu harus terbebas atau suci, bersih dari haid dan nifas. Itu syarat yang kita Islam tamyiz, bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, agar sah dalam berwudu tidak ada penghalang antara air dan anggota wudu. Yang membuat tempelan-tempelan di anggota wudu dilepas. Tempelan-tempelan apa saja. Kecuali dalam keadaan sakit ditempel perban, nanti judulnya bab Ashabul Jabiroti. Ashabul Jabiroti. Lain nanti. Jadi normal kok ada tempelannya tidak bisa, tidak sah wudunya. Tempelan apa saja? Nempel. Tempelan solasi, cat, apa saja. Dibersihkan dulu baru bisa wudu. Pokoknya yang menghalangi air sampai ke tempat atau anggota wudu itu harus dihilangkan dulu. Jadi syarat yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu yang dibasuh, sampainya ke kulit. Sampainya ke kulit, anggota wudu. Kulit ini kurang anggota wudu. Anggota wudu. Baik, 5. Di dalam anggota wudu tidak ada sesuatu yang akan merubah sifat air saat dibasuhkannya. Jika ada, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini yang edit siapa? Tulis semuanya. Yang edit siapa? Tulis. Misalnya, kamu baru bikin bakso, adonan kanji. Adonan apa? Kanji atau tepung? Tepung. Kemudian kamu malas mencuci tangan. Sayang. Kamu wudu. Tak-taunya apa? Waktu air yang kau bilas siramkan ini jadi berubah. Yang di tangan juga turun semuanya, maka tidak sah. Karena apa? Airnya menjadi air yang suci dan tidak mensucikan karena bercampur dengan sesuatu yang suci sampai merubah. Maka bersihkan dulu dari tepung-tepung, sisa tepung untuk bisa berwudu. Jelas? Itu syarat yang kelima. Sabun juga merubah loh ya. Misalnya ingin praktis, kamu colekin sabun, colek sabun. Habis colek sabun langsung nawaitul wudu. Ya enggak usah, karena apa? Sabun merusak air. Sebab sabun itu peka, kuat. Langsung kena air, langsung rasanya juga pahit nanti. Maka bersihkan dulu sabunnya. Bersihkan, baru setelah bersih sabun baru kita wudu nanti. Ya, contoh sabun boleh, tadi tepung. Kemudian syarat yang selanjutnya,
meyakini atau mengetahui wudu itu wajib baginya. Bisa dimaksudi yakin berhadas. Yakin berhadas. Bisa dimaknai yakin berhadas. Misal, jika kamu berwudu tapi tidak tahu apakah kamu batal wudu atau belum, jadi ada 2 model, ada 3 model. Yang pertama, kamu wudu karena yakin hadas sudah, mungkin sudah buang air kecil atau apa. Lalu kamu wudu, inilah aman. Karena kamu tahu sebabnya, kamu tahu sudah batal. Yang kedua, tahu dia masih punya wudu, yakin, kemudian wudu lagi, namanya memperbaharui wudu. Itu aman juga. Tajdidul wudu. Kamu punya wudu, sudah dipakai. Kamu sudah wudu, setelah sholat, wudunya belum batal. Wudu lagi, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Yang ketiga ini kacau. Ditanya, kamu punya wudu? Enggak tahu. Kamu batal? Enggak kerasa. Berarti dia yakin belum kalau dia berhadas? Coba kau perhatikan. Belum yakin berhadas. Kalau belum yakin berhadas, wudunya wudu apa ini? Wudu mengangkat hadas atau wudu tajdidul wudu? Enggak tahu. Lah itulah yang menjadikan dia bermasalah. Makanya wudu seperti ini enggak dibenarkan. Kenapa? Jika dia berwudu, setelah berwudu, wudunya benar, lengkap dengan air wajah. Setelah wudu baru sadar, ya Allah, tadi saya disentuh istri saya. Sadarnya kalau dia berhadas setelah wudu, maka wudunya tidak dianggap. Maka sadarnya berhadas harus sebelum wudu. Nah itu loh, maksudnya waktu kamu wudu harus kamu sadar kalau kamu berhadas. Ini di sini pemahamanmu. Jadi kalau kamu tidak berhadas, ngapain wudu? Tajdid, oke, memperbaharui. Ingat ya, ini syaratnya harus mengetahui bahwasanya wudu wajib baginya, atau sadar dia berhadas. Ini syarat-syarat ini perlu karena ada permasalahannya adalah di dalam prakteknya. Jadi kalau kamu berwudu nggak sadar, misalnya kamu ke toilet, ngapain wudu? Sudah batal, sudah lancar, wudumu lancar jalan. Tapi kalau kamu hadas ya, enggak. Terus kenapa wudu? Ya wudu aja. Kamu hadas ya? Enggak. Kau wudu, wudunya tajdid, namanya sunnah. Jadi ada kesunahan berwudu, sunnah wudu, sunnah mengulang wudu itu ada. Namanya tajdidul wudu'i, memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu itu sunnah. Sudah punya wudu, dia wudu lagi. Dengan catatan, kalau tajdidul wudu, dengan catatan wudunya sudah dipakai untuk apa saja. Baca, megang Al-Quran, sholat, atau yang lainnya. Akan tetapi kalau wudunya belum dipakai, tidak dianjurkan. Baru wudulah lagi. Jika airmu sendiri makruh, jika air wakaf jadi haram. Jadi kalau wudumu memperbaharui wudu tuh, kamu sudah punya wudu yang belum dipakai, maka nggak boleh. Ulama mengatakan antara makruh dengan haram dalam hal ini. Tapi kalau memperbaharui wudu tadi, oh, aku sudah wudu kemudian sudah sholat, wudunya sudah dipakai. Jadi kamu harus paham sedikit-sedikit istilah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dan sunnah, habis wudu lagi setelah dipakai.
senantiasa bersih. Syarat yang ketujuh, tidak meyakini fardu wudu itu sunnah. Jadi kita harus yakin betul bahwa yang kita lakukan dari fardunya adalah fardu. Fardu wudu kan 6, membasuh muka, tangan, mengusap kepala. Niat dulu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib. Hal ini harus kamu yakini kalau itu wajib. Maka tidak sah wudunya orang yang meyakini mengusap kepala adalah sunnah. Nggak sah. Contoh, gimana hukumnya mengusap kepala? Sunnah. Oh, nggak sah langsung wudunya. Sebab meyakini yang wajib sunnah. Tapi kalau meyakini yang sunnah wajib, sah. Mengusap kuping itu kan sunnah. Cuman karena selama ini dari kecil diajari ngusap kuping, dianggap ngusap kuping itu wajib, maka sah sholatnya. Tapi kalau sebaliknya, yang wajib dikatakan tidak wajib, nggak sah kok sholat. Wudu, nggak sah wudunya. Jika dia berwudu membasuh wajah, lalu ditanya, ngusap wajah hukumnya gimana? Sunnah, oh nggak sah wudunya. Delapan adalah, airnya harus suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Selesai. Tadi ada 10, ada tambahan 10 itu untuk spesial, orang-orang khusus. Untuk siapa? Wanita yang terkena istihadah atau orang yang kena beser. Wanita kena istihadah atau kena beser. Jadi kalau terkena istihadah atau beser ditambah 2 syaratnya. Baru boleh berwudu, syaratnya khusus wanita ini atau orang yang beser-beser itu pipis terus nggak berhenti-berhenti. Istihadah itu kan begitu. Darahnya terus ngerembes tidak berhenti-berhenti. Kalau orang semacam ini bagaimana? Tambah 1, 2. Tambah 2. Yang pertama adalah boleh berwudu, sah berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi orang yang istihadah sholat duhur jam 12 masuk duhur. Tapi jam 11 wudu duluan nggak sah. Nggak sah. Sholat wudu duluan. Tapi kalau kita normal sehat, duhur jam 12 kita jam 10 sudah punya wudu sambil belajar. Dengar adzan langsung sholat sunnah, langsung sholat fardu, sah. Tapi kalau orang kena salisul baul, kalau yang orang salisul baul, yang kena salasul baul atau wanita kena istihadah, maka wudunya harus setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu membersihkan semuanya, bersihkan, kemudian setelah itu berwudu. Yang kedua adalah bagi orang yang kena beser atau istihadah, bergegas melaksanakan sholat. Nggak boleh menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, batal lagi. Karena sebetulnya dia adalah terus batal. Ngerembes terus, biarpun diwuduin batal. Cuman dimaafkan. Makanya syaratnya karena dimaafkan, sebetulnya dia hadas terus. Karena dia maafkan, maka caranya begitu. Setelah masuk waktu sholat dan bergegas. Tidak boleh menunda kecuali untuk kepentingan sholat. Kecuali untuk kepentingan sholat. Apa itu kepentingan sholat? Untuk berjamaah. Ya. Nunggu jamaah boleh. Habis dengar azan, dia bersih-bersih. Kemudian dipasang penyumbat kalau itu wanita. Laki-laki pun jika memang ternyata besernya karena perlu tekanan, maka dikasih sesuatu yang menjadikan sebab tertekan, biar mengurangi. Setelah itu wudu. Setelah wudu nunggu jamaah boleh. Tapi kalau nongkrong nggak boleh, batal lagi. Kalau nunggu jamaah dimaafkan. Selesai. Syarat sahnya wudu. Sekarang masalah yang membatalkan wudu.
Dihafal syarat sahnya wudu itu harus dihafal semuanya. Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas. 4, 5, 6, 7, 8. 4, tidak ada yang menghalangi. Yang kedua, tidak ada yang merubah air. Kemudian mengetahui wudu itu wajib atau yakin punya hadas. Yang ketujuh, meyakini yang fardu adalah fardu. Yang kedelapan, air suci dan mensucikan. Biasanya ada pertanyaan, bagi orang yang punya masalah seperti istihadah ditambah berapa? 2. Apa itu? Masuknya waktu sholat dan bergegas melaksanakan sholat. Baik, yang membatalkan wudu sekarang. Membatalkan wudu hanya ada 4. Tidak repot, 4. Dihafal dulu, nanti dirinci. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Apapun yang keluar. Bukan hanya mohon maaf, air kencing dan itu bukan. Keluar apapun. Angin, permata. Pokoknya keluar dari situ. Karena dalam mazhab kita Syafi'i, biarpun yang keluar aneh tetap batal. Keluar dari dalam, biarpun masuk lagi. Keluar dari dalam, masuk lagi. Contoh, misal, begitulah buat contoh agar paham. Biarpun kadang contoh itu ya tidak pantas, menjijikkan, tapi ya begitulah. Misalnya apa? Dia kena cacingan. Cacingan? Malah. Cacingnya keluar sebentar, ngelihat dunia, masuk lagi ke dalam. Batal. Karena ada yang keluar, lalu masuk lagi. Biarpun masuk lagi. Keluar dari lubang depan, lubang belah, maka keluar angin, batal. Selesai. Yang kedua, hilang akal. Semua hilang akal nih. Hilang akal membatalkan wudu, gila, pingsan, ayan, koma. Tidur membatalkan. Wudu, kecuali tidurnya orang yang memposisikan duduknya ke tempat duduknya. Memposisikan duduk di tempat duduknya. Kalau posisi duduk begini, tidur gak batal. Makanya kalau tidur hati-hati agar tidak batal wudu, duduk. Sebab kata baginda Nabi, al-ainu wika'usyah. Mata itu pengikat lubang belakang. Kalau sudah matanya tidur itu orang membuang angin dan apapun tidak sadar dia. Makanya posisi duduk. Kalau posisinya tidak duduk, batal. Lagi sujud, batal. Lagi baring, batal. Makanya yang ketiduran, adik-adiknya diingatkan, kalau tidurnya baring, harus wudu lagi. Tapi kalau tidurnya memposisikan duduk, tidak batal. Kalau belajar itu kita biasanya mikir, kenapa sih? Apa sih bedakan mau sama-sama hilang akal kok? Kalau baring kok batal, tapi giliran duduk nggak batal. Apa sih? Apa yang bedakan kan gitu? Yang jelas begitulah, karena pada zaman Nabi itu, sahabat Nabi itu yang menunggu Rasulullah sholat berjamaah, kadang Rasulullah itu karena satu hal terlambat dan waktu sholat isya, sampai mereka pada kengantukan, tertidur sampai ngedengkur. Suaranya itu kan ngedengkur, tapi posisinya duduk. Waktu Nabi datang, komat, langsung berdiri dan Nabi tidak mengingatkan mereka. Padahal hilang akal. Ya sudah, kalau Nabi menyatakan seperti itu, ya sudah, nggak usah pusing. Hanya mungkin kalau kita cermati, apa yang membedakan kalau dihubungkan dengan hadis al-ainu wika'usah, kalau yang namanya mata melek, itu orang bisa menahan untuk keluar angin dan sebagainya. Akan tapi kalau sudah dicermati betul, memang ada perbedaan antara posisi duduk begini dan posisi baring. Kalau posisi duduk, nah, coba, ini agak sekedar faham saja. Kalau posisi duduk itu, kalau ingin buang angin, itu nggak bisa.
Harus membuat perubah posisinya. Kalau dipaksakan keluar angin dalam posisi duduk, itu yang kaget tetangganya nanti. Ini subhanallah, kita renung apa ya gitu. Memang betul, karena memang kalau sudah posisi duduk susah buang angin. Coba, nggak usah tidur deh waktu melek. Begitulah para ulama, hikmahnya begitu. Selesai. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh, mohon maaf, kemaluan dan lubang belakang manusia. Dengan telapak tangan atau perut jemari. Ingat, manusia. Mohon maaf, kalau menyentuh kemaluan bukan manusia nggak batal. Jadi menyentuh kemaluan manusia, biarpun mohon maaf kemaluannya sendiri dan lubang belakangnya sendiri batal. Menyentuh kemaluan sendiri batal. Kemaluannya manusia, dirinya manusia bukan? Manusia, betul berarti. Menyentuh dengan ini telapak tangan dan perut jemari. Kalau nyentuhnya dengan punggungnya enggak. Ada sesuatu atau pengen ada perlu ditekan dan sebagainya, tapi dengan begini ya, enggak batal. Perut jemari. Bukan pinggirnya. Yang batal adalah kalau kita menyentuh kemaluan itu dengan sesuatu yang tidak terlihat waktu kita pertemukan begini. Ini yang nggak terlihat, yang batalkan ini. Kalau seandainya pinggirannya nggak, misalnya adik kecilmu pengen pipis, namanya anak kecil, kalau pipisnya tidak dipegangi bisa kemana-mana. Kamu jepit begini, nggak batal. Kenapa? Tidak dengan perut jemari. Yang batalkan apa? Perut jemari saja. Ini di dalam masalah ini. Harus ada faham, ada hukum yang mirip di sana. Nanti bab yang mewajibkan mandi besar adalah memasukkan sesuatu ke lubang. Nah ini memasukkan sesuatu, bersenggama atau masukkan sesuatu, memandikan tadi ke lubang kemaluan biarpun binatang. Nah ini beda. Kadang-kadang ketukar di sini. Kalau ada naudzubillah seorang laki-laki menggauli kambing, wajib mandi dia. Atau seorang wanita digauli kera, wajib mandi. Jangan ketukar di sini. Kalau masalah menyentuh tidak batal wudu kalau menyentuh kemaluan binatang. Selesai dengan perut jemari. Yang keempat ini agak panjang, tidak disampaikan pada hari ini, pertemuan yang lalu, yang akan datang karena ini ada khilaf juga di antara mazhab. Yang keempat adalah bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Kulit antara laki dengan perempuan. Bersentuhan kulit harus tahu kulit. Tahu kulit? Nih kulit. Apa ini? Gigi kulit bukan? Bukan, kita bicara kulit. Kulit yang batalkan bersentuhan kulit. Makanya syaratnya membatalkan wudu di sini adalah yang pertama antara laki dengan perempuan. Perempuannya beneran, bukan perempuan jadi-jadian. Kemarin di majelis apa yang ada tanya perempuan jadi-jadian. Aslinya malah laki dia, cuman akhirnya operasi jadi perempuan. Namanya perempuan jadi-jadian. Maka kamu tidak batal bersentuhan dengan perempuan jadi-jadian. Bukan siluman ya, bukan. Perempuan jadi-jadian. Dia malah laki, operasi jadi kayak perempuan. Hukumnya tetaplah. Kalau laki bersentuhan dengan dia tidak batal. Baik. Laki perempuan. Harus yakin laki perempuannya.
Kemudian kulit bertemu kulit. Kalau kulit bertemu bukan kulit, nggak menas. Misalnya suamimu batal wudhu loh denganmu, memenuhi syarat. Juga kalau suamimu membelai rambutmu, nggak batal. Atau saya yang gemesnya kepadamu, aku pengen menyentuh dirimu yang giginya mana? Nggak batal. Atau kuku. Kuku dengan kuku atau kita nyentuh kuku. Gigi, nggak batal. Gigi, rambutku, kuku. Jadi yang batalkan apa? Kulit bertemu kulit. Bukan telapak lagi, telapak hanya urusan tadi. Ini kulit dengan kulit batal. Syaratnya laki perempuan, kulit bertemu kulit. Yang ketiga adalah sama-sama dewasa. Dewasa di sini maksudnya sama-sama membangkitkan syahwat. Umur sama-sama berada di umur yang membangkitkan syahwat. Normalnya ya kalau perempuan itu membangkitkan syahwat kalau sudah fisiknya terlihat bentuknya besar dan makanya laki-laki dengan anak kecil enggak gitu. Kamu laki-laki dengan anak kecil perempuan umur 3 tahun, 4 tahun, ya enggak batal wudu. Atau kamu seorang perempuan dengan laki-laki kecil 1, 2 atau 3, 4, 5. Anak kecil tidak membatalkan karena enggak syahwat dalam hal ini. Kecuali orang kelainan lain cerita. Orang normal ini. Orang normal enggak. Jadi harus sama-sama dewasa bahasa lain atau sama-sama di umur membangkitkan syahwat yang lainnya. Tapi kalau kecil dengan gede enggak. Sama-sama membangkitkan syahwat atau dewasa. Kemudian yang keempat adalah tidak ada pembatas biarpun tipis. Tidak ada pembatas walaupun tipis sekali. Ya mungkin karena dia nggak bertahan kalau nggak nyentuh istrinya, beli kain yang paling tipis dunia. Akhirnya kain yang paling tipis. Jadi kalau dipakai itu hampir kelihatan kulitnya transparan. Ya mungkin karena saking sayang sama istrinya atau bagaimana. Pokoknya dia selalu pegang terus. Mau sholat megang. Nah, jadi nggak apa-apa pegang karena ada pembatasnya biarpun tipis sekali. Selesai. Tinggal yang keempat. Kelima. Syarat yang kelima bukan mahram. Kalau mahram tidak. Mahram itu artinya mahram ya pakai fathah ro. Jangan seperti salah kaprahnya. Orang-orang muhrim, kamu bukan muhrimku. Muhrim itu di bab haji. Muhrim itu orang yang lagi ihram haji. Kalau dalam bab ini mahram, kamu bukan mahramku. Kalau mahram, adikku mahramku, ibuku mahramku. Mahram itu haram dinikah. Kakak sama adik haram nih, ibu sama anak haram nikah, maka ibunya adalah mahramnya. Jadi kalau bersentuhan dengan mahram gak batal wudu. Adik dengan kakak, laki perempuan, betul, kulit, gak pakai pembatas, cuman karena dia mahram, kakak adik gak batal. Selesai, gak batal, kakak adik gak batal. Tapi kalau bukan mahram yang boleh dinikah baru batal. Yang boleh dinikah batal. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas masalah siapakah mahram itu. Diulang lagi yang batalkan wudu ada 5 ya. Pertama keluar dari suatu dari lubang depan lubang belakang, apapun yang keluar, hilang menyentuh kemaluan dengan telapak dan perut jemari. Yang keempat adalah bersentuhan kulit atau laki perempuan dengan catatan pertama laki perempuan kulit ketemu kulit sama-sama dewasa, kemudian tidak ada pembatas dan bukan mahram. Baru pertemuan yang akan datang kita bahas siapakah mahram itu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita memahami fikih, jauhkan daripada kesalahpahaman dan kesalahan.
Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Allah mudahkan urusan orang tua kita. Dan semua dimudahkan urusannya, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.